Pernah nggak sih kalian lihat ke langit di hari yang cerah dan merasakan hangatnya sinar matahari di kulit? Matahari itu bintang loh. Bola gas raksasa yang panas dan menerangi seluruh tata surya kita. Karena matahari, ada kehidupan di bumi. Tanpa matahari, planet kita akan jadi tempat yang dingin, gelap, dan sunyi. Matahari itu seperti pembangkit listrik raksasa, terus-menerus menghasilkan energi yang berjalan melintasi ruang angkasa dan sampai ke bumi. Energi inilah yang memberi kita cahaya dan kehangatan. Energi ini juga yang menggerakkan angin, cuaca, dan bahkan membantu tumbuhan menghasilkan makanan yang kita makan. Matahari itu besar sekali loh, jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Bahkan, saking besarnya, bisa muat lebih dari 1 juta bumi di dalamnya. Tapi meskipun tampak besar bagi kita, matahari hanyalah bintang ukuran sedang dibandingkan dengan beberapa bintang lain di alam semesta. Kita sangat beruntung memiliki matahari di tata surya kita. Itu adalah bintang kita sendiri, dan memainkan peran penting dalam menjadikan planet kita tempat yang hidup dan indah, seperti yang kita sebut rumah. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana sih matahari bisa tercipta? Semuanya dimulai miliaran tahun yang lalu, jauh sebelum bumi ada. Bayangkan awan gas dan debu yang sangat besar dan gelap mengambang di ruang angkasa. Awan ini sangat besar, jauh lebih besar daripada tata surya kita saat ini. Seiring waktu, gravitasi, gaya yang membuat benda jatuh ke bawah, mulai menarik gas dan debu di awan ini untuk bersatu. Semakin banyak materi yang berkumpul, awan mulai berputar semakin cepat, seperti gasing. Bagian tengah awan yang berputar ini menjadi lebih panas dan padat saat gas dan debu tertekan bersama. Akhirnya, suhu dan tekanan di pusat menjadi begitu kuat sehingga terjadilah fusi nuklir. Ini adalah proses di mana atom hidrogen, unsur paling sederhana di alam semesta, bergabung membentuk helium, melepaskan energi yang sangat besar dalam prosesnya. Dan begitulah matahari lahir. Dari awan gas dan debu raksasa, sebuah bintang menyala, membanjiri ruang angkasa di sekitarnya dengan cahaya dan panas. Ini menandai awal dari tata surya kita, dengan matahari sebagai pusatnya. Jadi, kita punya semua planet, asteroid, dan komet ini berputar-putar di ruang angkasa. Apa yang mencegah mereka terbang ke segala arah? Yap, benar. Itu adalah gravitasi matahari. Ukuran matahari yang sangat besar berarti ia memiliki tarikan gravitasi yang sangat kuat. Ini seperti benang tak terlihat, yang menjaga semua objek di tata surya kita tetap terikat padanya, membuat mereka mengorbit mengelilingi matahari. Anggap saja seperti bola yang diikat dengan tali. Jika kamu mengayunkan bola di sekitar kepala, tali akan mencegahnya terbang. Gravitasi matahari bertindak seperti tali itu, menahan planet-planet di orbitnya. Tanpa gravitasi matahari, tata surya kita akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Planet-planet akan melayang begitu saja ke ruang angkasa, hilang dan sendirian. Tapi berkat tarikan kuat matahari, semuanya tetap pada tempatnya, bergerak dalam tarian indah yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Kita sudah bicara tentang gravitasi matahari, tapi bagaimana dengan energinya? Dari mana semua cahaya dan panas itu berasal? Semuanya dimulai dari inti matahari, jantungnya. Jauh di dalam matahari, suhu dan tekanannya luar biasa. Begitu panas dan padat sehingga atom-atom terus-menerus bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tabrakan ini menyebabkan atom-atom bergabung bersama, melepaskan energi yang sangat besar. Proses ini disebut fusi nuklir, dan proses yang sama yang menggerakkan bom paling kuat yang pernah dibuat. Tapi jangan khawatir, reaksi fusi matahari terkontrol dan stabil, menyediakan sumber energi yang konstan dan andal. Energi yang dilepaskan dari inti matahari berjalan keluar, akhirnya mencapai permukaan dan memancar ke ruang angkasa sebagai cahaya dan panas. Energi ini kemudian melakukan perjalanan jutaan kilometer untuk mencapai bumi, memberi kita kehangatan dan cahaya yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Kehidupan di bumi, terima kasih matahari. Kehidupan di bumi tidak akan mungkin terjadi tanpa matahari. Ini adalah sumber energi utama untuk hampir semua hal di planet kita. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Mereka mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Kita mengonsumsi energi dari matahari saat makan tumbuhan atau hewan. Energi matahari juga mendorong iklim dan pola cuaca. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari menyebabkan angin. Energi matahari menggerakkan siklus air.
Pengaruh matahari terhadap planet kita sangat besar. Matahari menjadikan bumi planet yang hidup dan layak huni. Bahan bakar matahari, keseimbangan yang rentan. Matahari sangat kuat, tetapi bahkan bintang pun tidak memiliki persediaan bahan bakar yang tidak terbatas. Matahari terus-menerus membakar hidrogen di intinya, mengubahnya menjadi helium, dan melepaskan energi dalam prosesnya. Kalian mungkin berpikir, jika matahari terus-menerus membakar bahan bakar, bukankah pada akhirnya akan habis? Dan kamu benar. Tapi jangan khawatir, matahari telah bersinar selama miliaran tahun dan masih memiliki banyak bahan bakar tersisa. Ukuran matahari yang sangat besar berarti ia memiliki sejumlah besar hidrogen untuk dibakar. Dan meskipun terus-menerus menggabungkan hidrogen menjadi helium, ia melakukannya pada tingkat yang diimbangi oleh tarikan gravitasi dirinya sendiri. Keseimbangan antara tekanan keluar dari fusi nuklir dan tarikan gravitasi ke dalam inilah yang membuat matahari tetap stabil. Ini seperti harian yang lembut, dengan kedua kekuatan bekerja sama membentuk matahari sinis terang. Matahari raksasa merah, apa yang terjadi selanjutnya? Kita tahu matahari tidak akan bersinar selamanya. Jadi, apa yang terjadi ketika matahari mulai kehabisan bahan bakar hidrogen di intinya? Semuanya akan menjadi sedikit dramatis. Saat matahari menghabiskan hidrogen di intinya akan mulai menyusut dan memanas lebih banyak lagi. Ini akan menyebabkan lapisan luar matahari mengembang keluar dan matahari akan mulai berubah menjadi bintang raksasa merah. Bintang raksasa merah jauh lebih besar dan lebih dingin daripada matahari kita sekarang. Ketika matahari kita menjadi raksasa merah, lapisan luarnya akan meluas melampaui orbit bumi, menelan Merkurius dan Venus dalam prosesnya. Jangan khawatir, ini tidak akan terjadi selama miliaran tahun. Tapi ketika itu terjadi, itu akan menjadi pemandangan yang spektakuler dari bumi, jika ada orang di sekitar untuk melihatnya. Bintang sekarat, katai putih. Fase raksasa merah bukanlah akhir dari kisah matahari. Saat matahari mengembang menjadi raksasa merah, ia akhirnya akan kehilangan lapisan luarnya, meninggalkan intinya yang panas dan padat. Inti ini tidak lagi mampu mempertahankan fusi nuklir, akan perlahan mendingin dan memudar, akhirnya menjadi bintang katai putih. Katai putih sangat padat, mengemas massa matahari ke dalam bola seukuran bumi. Katai putih adalah tahap akhir kehidupan bintang, seperti matahari kita. Mereka adalah sisa-sisa bintang yang dulunya perkasa, sekarang perlahan mendingin selama miliaran tahun. Meskipun matahari pada akhirnya akan menjadi katai putih, kematiannya tidak akan sia-sia. Materi yang dikeluarkan dari matahari selama fase raksasa merahnya akan memperkaya medium antar bintang di sekitarnya, menyediakan blok bangunan bagi bintang dan planet baru untuk terbentuk. Warisan matahari, awal yang baru. Kematian sebuah bintang mungkin tampak seperti peristiwa yang menyedihkan, tetapi sebenarnya ini adalah bagian penting dari siklus evolusi bintang. Ketika bintang seperti matahari kita mati, mereka tidak menghilang begitu saja. Sebaliknya, mereka menabur alam semesta dengan bahan-bahan untuk generasi bintang dan planet baru. Materi yang dikeluarkan dari matahari selama fase raksasa merahnya akan kaya akan unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, dan nitrogen. Unsur-unsur ini penting untuk pembentukan planet dan, pada akhirnya, kehidupan. Materi ini pada akhirnya akan menjadi bagian dari nebula baru, awan gas dan debu luas tempat bintang dilahirkan. Dan begitulah siklus berlanjut. Kematian satu bintang membuka jalan bagi kelahiran bintang lain yang tak terhitung jumlahnya, memastikan bahwa alam semesta tetap menjadi tempat yang hidup dan terus berkembang. Warisan matahari akan terus hidup lama setelah ia memudar. Abunya memunculkan dunia baru, tempat kita di alam semesta. Mempelajari siklus hidup matahari mengingatkan kita akan tempat kita dalam skema besar alam semesta. Kita adalah bagian dari tarian kosmik kelahiran, kehidupan, dan kematian yang telah dimainkan selama miliaran tahun. Matahari hanyalah salah satu dari miliaran bintang di galaksi kita. Dan galaksi kita hanyalah salah satu dari miliaran galaksi di alam semesta yang dapat diamati. Luasnya ruang angkasa bisa jadi luar biasa, tetapi juga sangat merendahkan hati. Kita sangat beruntung hidup di planet yang bermandikan cahaya hangat dari bintang yang stabil. Luangkan waktu sejenak untuk menghargai bintang yang luar biasa ini dan peran pentingnya dalam hidup kita. Kita semua terhubung,
Bukan hanya satu sama lain, tetapi juga dengan alam semesta yang luas dan menakjubkan yang kita sebut rumah.